Halo, Mbak Eni, Peksos Jombang. Ini Ya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. untuk waktunya. Langsung saja ya. Jadi di sini dalam kasus anak KPM itu ada banyak sudut pandang yang berbeda itu karena latar belakang dari anak, ya kan? Itu karena pada tahapan dan media sosialisasinya itu berbeda-beda. Jadi korelasi tentang RLS itu nanti bagaimana ini saya tanyakan kepada Bunda Is gitu ya. Apakah sudah dimasukkan untuk bagaimana melihat anak itu secara holistik. Jadi latar belakang, kemudian tahapan dan media sosialisasi dari anak. Karena berbagai macam dari anak KPM itu memang lebih banyak yang dari tidak mampu dengan background keluarga yang seperti itu ya, minimalis seperti lumpur liar yang harus kita rangkul, kita rawat kan gitu. Kemudian yang kedua, ketika kami monitoring itu ada orang tua yang mindsetnya memahami miskin itu masih pada absolut dan kultural. Ya ini yang sangat akhirnya menghambat KPM untuk bisa maju, untuk bisa progresif, untuk bisa survive karena itu. Kemudian yang ketiga saya sepakat dengan Profesor Sunaryo bahwa mengubah mindset absolut dan kultural untuk bisa menjadi lebih survive. Itu ya. Kemudian yang terakhir saya juga setuju tadi yang disampaikan bahwa kerjasama ini harus holistik dari Kemendikbud, Kemenak, Kemensos dan ditambahi lagi Kemenaker karena Kemenaker ini terkadang istilahnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak ya, jadi pekerja anak ini juga harus tetap kita rangkul supaya ada edukasi ke perusahaan-perusahaan supaya ada aturan yang jelas untuk mempekerjakan anak itu dan memberikan kesempatan anak untuk terus belajar tanpa meninggalkan bangku sekolahnya, entah bagaimana pengaturan pekerjaannya. Ini karena kemarin saya sempat menjadi pendamping sosial di PPAPKH, jadi pengurangan pekerja anak kemarin itu, jadi memang arahnya seperti itu. Itu saja Bunda, terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, Bu Is, hadir di tengah-tengah kita Ibu Atin dari World Bank yang selama ini mendampingi Kemensos, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, terkait dengan P2K2 atau lebih populer sering disebutnya FDS. Mbak Atin, banyak masukan dari peserta webinar kali ini menyatakan bahwa optimalisasi P2K2 itu sebenarnya cukup ampuh. Boleh silahkan sekitar 5 menit Mbak Atin sebelum kami berikan kepada Pak Prof dan Bu Is. Over to you Mbak Atin. Mbak Atin, halo. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf karena saya baru bergabung terlambat sekali. Namun bukan berarti ini momen yang tidak penting. Sayang sekali saya nggak bisa ikutin dan mendengarkan arahan dari Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan penyampaian saya pikir kerangka awalnya adalah memang bahwa kita temukan bahwa permasalahan yang kita temukan di kelompok masyarakat miskin adalah buruknya pengasuhan dan juga masalah buruknya pengasuhan yang kemudian berdampak pada perhatian terhadap kesehatan dan juga tumbuh kembang anak, termasuk juga dalamnya pendidikan. Makanya kemudian kita memang mengadres isu itu di dalam PKH. Tapi saya setuju juga dengan yang disampaikan oleh tadi Supervisor Peksos yang terakhir ya Bu. Mohon maaf saya lupa namanya siapa. Bahwa salah satu masalah dari kelompok masyarakat miskin adalah kemampuan mereka untuk visioner terhadap kehidupannya. Mereka punya namanya apa yang disebut sebagai present bias gitu. Yang penting adalah hari ini, apa yang saya nikmati, apa yang saya bisa makan hari ini, apakah saya bisa survive hari ini gitu. Untuk melihat lebih jauh bahwa mereka bisa hidup lebih baik atau anak mereka akan bisa memperbaiki kehidupannya dengan cara berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, memang itu PR yang sulit yang harus kita atasi gitu dengan pertemuan FDS ini. Jadi memang untuk menanamkan
visi jangka panjang itu yang seringkali jadi masalah bagi KPM, karena buat mereka yang penting adalah apakah saya bisa makan hari ini, bukan tentang bagaimana saya berinvestasi dengan menjadi orang tua yang baik, karena dengan menjadi orang tua yang baik maka nanti anak saya akan bisa performanya lebih bagus di sekolah, kepribadiannya lebih bagus di sekolah, keterampilan sosialnya akan lebih baik, sehingga kemudian masa depannya juga akan lebih baik gitu. Itu hal-hal yang mungkin kita coba atasi dengan konten yang ada di dalam FDS seperti itu. Tapi tentunya juga ada banyak keterbatasan yang harus keterbatasan dari bahan FDS itu sendiri, yang saya pikir nanti juga akan banyak bergantung kepada keterampilan dari pendamping maupun Peksos untuk bisa mengembangkan sesuai dengan situasi dari KPM yang dihadapi. Cuma yang menjadi concern-nya adalah bagaimana menanamkan visi jangka panjang itu terhadap KPM PKH. Demikian Ibu kalau dari saya sedikit. Oke, terima kasih Mbak Atin atas informasi secara highlight dari FDS. Dan ini ada masukan yang sangat di room chat, Mbak Atin bisa lihat, jadi real life system dari Ibu Is, kandidat dokter kita, ini menjadi menarik untuk dimasukkan ke dalam salah satu modul FDS nampaknya. Tapi itu next step lah ya. Oke, silakan Pak Prof dan Bu Is, kami berikan kesempatan pada Pak Prof dan Bu Is. 10 menit terakhir nampaknya Pak, monggo. Oke, terima kasih. Bu Is mau duluan, silakan. Terima kasih Prof, terima kasih Putri, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin beberapa memang usulan dari Korkap Ciamis, lalu kemudian Pak Wayan ya, Pak Wayan Purna berkaitan dengan ini memang mungkin kaitannya dengan kebijakan dari Kemensos nantinya. Mungkin saya tidak terlalu mengulas dari pertanyaan beliau-beliau. Untuk Ibu Eni dari Jombang berkaitan dengan latar belakang anak KPM yang beragam dan bagaimana korelasinya dengan RLS. Nah, makanya kaitan dengan RLS ini memang sangat dinamis. Karena memang tadi disesuaikan dengan setiap latar belakang yang memang ada dalam lingkungan tertentu. Kalau tempat penelitian saya yang tadi Prof katakan ini homogen ya, tidak terlalu banyak perbedaan. Nah, RLS ini dibuat itu melalui kelompok kecil-kecil. Kelompok yang kecil tidak lebih dari 10 orang, dan bagaimana pembelajaran dan bimbingan itu bisa berjalan baik dengan kelompok-kelompok yang kecil itu, karena memang mengandalkan metode dialog, refleksi, modeling, dan lain-lainnya. Nah, dialog ini tidak bisa dilakukan secara klasikal yang besar, sehingga harus dibuat kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk mengetahui berbagai permasalahan anak secara holistik, saya rasa dialog ini powerful untuk bisa mengetahui secara mendalam latar belakang mereka, lalu kemudian disesuaikan dengan apa yang kita berikan, ya apakah nasihat ataukah motivasi, itu bisa disesuaikan dengan real life system mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat di pertemuan-pertemuan berikutnya, itu saya sudah membuat dan tim sudah membuat RPP kalau di pembelajaran, RPP yang memang sesuai dengan basis real life system mereka. Jadi menarik sekali, dan itu tidak terpikirkan oleh para guru sebelumnya. Dan ketika dipraktikkan itu luar biasa berpengaruh ke anak-anak dalam pemahaman mata pelajarannya, persub bahasannya. Itu memang butuh kreativitas, inovasi dari guru yang ada untuk bisa memikirkan apa yang bisa ditarik, relasi sistem apa yang bisa ditarik dengan subbahasan itu gitu loh. Nah, itu yang menarik, susah menarik Bapak Ibu. Jadi agar tetap positif dan semangat, Ibu guru selalu saya bilang ini hal yang menarik. Nah, Bapak Ibu khususnya Ibu Eni, demikian untuk jawaban tentang latar belakang anak KPM yang memang
luar biasa kompleks mungkin atau sangat heterogen, dan bagaimana caranya bisa RLS ini bisa membuat hal yang kompleks tadi atau heterogen tadi bisa lebih holistik, dan ada tahap-tahapannya dalam pembelajaran dan bimbingan yang tadi saya share itu bisa dilakukan secara spesifik terhadap anak-anak KPM. Hanya memang tadi yang saya share itu hanya garis besarnya saja, karena memang mungkin pastinya nggak cukup waktunya untuk bisa share secara lengkap. Demikian Bapak, Ibu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih nih pada 4 Ibu Bapak, 4 ya barusan itu. Ya Pak. Dari Bali, Ciamis, Jombang, dan dari World Bank Buatin. Dari keempat pikiran dan masukan terakhir ini, saya melihat satu linkage pemikiran satu sama lain yang akan saling mengisi ini. Kalau tadi dari Bali, Pak Wayan Purna mengusulkan kolaborasi ini ditambah ketenaga kerjaan. Sebenarnya Kemendag sudah tadi di yang 3 pertama, ini ketenaga kerjaan tambahnya. Itu tentu itu akan sangat bagus ya. Dan jika dikaitkan dengan usulan Pak Indra dari Ciamis, bahwa ibu-ibu dari keluarga harapan itu ditingkatkan kapasitasnya lewat penyetaraan ABC dan sebagainya, maka kolaborasi itu akan merupakan wahana untuk memberikan rekognisi terhadap peningkatan atau istilah Pak Indra tadi graduasi tadi. Saya kira ini tentu harus dibuat link ke situ nanti, karena itu akan merupakan salah satu konten dari kolaborasi, yaitu rekognisi terhadap kesetaraan yang diperoleh. Dan saya sepakat itu akan menumbuhkan motivasi bagi anak-anak, karena sekaligus dengan cara seperti itu dalam keluarga akan tumbuh kultur lain. Akan tumbuh kultur lain di mana orang tua pun kan belajar dalam definisinya sendiri. Ya, lewat modul atau lewat cara lain, itu belajar ini akan menjadi secara tidak langsung sebuah keteladanan dan motivasi. Dan ketika ini terjadi, sesungguhnya juga secara bertahap. Kalau ini terjadi secara terus-menerus, secara bertahap, dan tadi itu sudah ditegaskan sangat confirm oleh Bapak dari Pasuruan, secara bertahap saya kira ini akan menggeser kekhawatiran yang disampaikan oleh Ibu dari Jombang tadi tentang perspektif absolut dan kultural dari kemiskinan, ya, karena ini akan perlu waktu, proses, supaya mindset-nya berubah. Dan hal yang sama kan ditegaskan juga oleh Buatin dari World Bank. Nah, oleh karena itu barangkali untuk secara bertahap menggeser perspektif absolut dan kultural di kemiskinan ini, di samping intervensi secara gradual tadi dalam kesetaraan lewat 2P2K, mungkin juga di sini perlu ada semacam katalisator atau auxiliary ego yang bisa mengintervensi kelompok ini. Jadi pendekatan kelompok, saya kira ini pendekatan yang akan cukup efektif ketimbang pendekatan keluarga per keluarga. Tapi pendekatan kelompok ini akan lebih bagus karena di situ mereka akan ada sharing. Apalagi ada yang bisa ditempatkan sebagai auxiliary dari masyarakat. Mungkin masyarakat yang sudah cukup atau keluarga yang sudah cukup bagus di dalamnya diminta bantuan untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang dikatakan perspektifnya absolut tadi. Saya kira ini kita raih anggota masyarakat yang sudah maju, yang perspektifnya sudah maju, itu untuk dalam waktu tertentu dalam kegiatan kelompok itu dimohon untuk membantu memberikan motivasi, dorongan, dan sebagainya. Jadi memang ini perlu dibangun kolaborasi demi kolaborasi dalam berbagai tataran, dalam berbagai tingkatan, mulai dari polisi nasional sampai kepada inisiatif dan mungkin ada mengandung unsur kesukarelawanan dari masyarakat dan kesiapan masyarakat secara personal untuk membantu tetangganya, membantu sahabatnya dalam meningkatkan kemampuannya.
Ini hal yang saya kira perlu kita coba bangun. Pengalaman best practice sudah amat kaya saya melihat, tapi kalau kita coba sekarang reorganisasi dalam sebuah visi yang lebih jauh dan pengalaman-pengalaman ataupun riset yang ada, saya kira ini akan merupakan satu hal yang sangat bermanfaat. Nah, saya ucapkan terima kasih ini sekali lagi Pak Direktur, Pak Dirjen, salam hormat saya pada Pak Dirjen, Insyaallah, Bu Tri, Pak. dan seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi. Saya kira ini sharing kita ini mudah-mudahan membawa kemaslahatan. Amin. Dan itu silakan nanti kalau ada saran, pandangan, usul fikir, saya pikir itu silakan disampaikan, akan sangat bagus. Dan mungkin Bu Oi sesungguhnya juga bisa meminta masukan dari Ibu Bapak di lapangan ini tentang kemungkinan pengembangan lebih jauh dan pemanfaatan hasil research ini dalam konteks PKM dan PKH. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga langkah ini merupakan langkah awal untuk tetap bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus yang luar biasa buat Pak Profesor dengan Bu Eis yang sudah berdampingan sedemikian rupa memberikan pencerahan kepada kita. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Benar Pak Prof, ini baru awal dari bincang-bincang kita untuk melangkah ke depan. Saya tidak dalam posisi menarik kesimpulan secara utuh mungkin, tetapi ada dua highlight yang saya tangkap, yang kami tangkap selama memandu kegiatan webinar ini. Yang pertama memang ada satu eskalasi Pak, di tataran kebijakan antar kementerian lembaga. Tentu ini menjadi laporan kami kepada pimpinan, karena disebutkan tadi paling tidak ada 6 kementerian lembaga. Kementerian Sosial sendiri tentunya, Kementerian Kemendikbud, Kemenak, kemudian ada Kemendes, Pak. Ada usulan Kemendes karena melalui dana desa. Kemudian Kemendagri yang memang menggawayangi wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Dan tadi Kemenaker terakhir untuk menangkap peluang-peluang bekerja bagi anak KPM PKH maupun SDM PKH tadi ya terkait pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, terakhir kami sengaja mengundang Mbak Atin tadi mewakili mitra Kemensos tentang P2K2 itu sendiri yang menjadi jantungnya PKH Pak, karena memang sejak cashless, sejak kita financial inklusi, memang sangat terasa persoalan distribusi bantuan sosial menjadi jauh lebih mudah karena semua bisa pergi ke ATM masing-masing, tidak perlu berkerumun, tidak perlu ada satu mobilisasi massa oleh para SDM PKH. Artinya mudah-mudahan hal-hal ini dapat kita tindak lanjuti Pak, kurang lebih dua hal pokok tadi, poin besarnya, di samping tentu semua yang disampaikan oleh Pak Prof dan Bu Eis, termasuk implementasi RLS, menarik ada beberapa usulan apakah bisa di-combine atau di-connectingkan dengan modul FDS, Pak. Nampaknya ini benar-benar pertemuan pertama, Pak, bukan pertemuan terakhir, Pak, insya Allah. Dan mohon izin, Pak Prof, Bu Eis, dan teman-teman semua, Dinas Sosial Provinsi, dan seluruh peserta, Korek, Korwil, Korkap, Korkot, pendamping, dan semua saja, termasuk tentunya pejabat struktural dan seluruh kawan-kawan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, kami informasikan Bapak Direktur JSK sampai saat ini masih di ruang Pak Menteri, Pak. Beliau ada rapat, sehingga nampaknya kita akan akhiri saja saat ini di Jakarta, Pak, karena Bapak 2 jam lebih lambat dari kami ya, Pak? Atau lebih cepat? Lebih lambat ya, Pak? Bapak berarti di sana jam 10.32 ya, Pak? Kami di sini 12.32 WIB, waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, ya, Kamis 12.32, betul, Pak. Terima kasih, jazakallah khairan untuk Pak Prof, Duta Besar yang kita banggakan, pakar pendidikan, salah seorang pakar pendidikan yang ada di NKRI ini, atas perkenan Bapak meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, energi, dan waktu untuk kami semua. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi ya, Bu Eis, yang menjadi mahasiswa bimbingannya, dan kita semua tentunya akan mengambil makna positif dan
banyak PR akhirnya nampaknya nih Pak Prof. Dari diskusi siang hari ini luar biasa Pak, melahirkan PR-PR berikutnya. Sekali lagi terima kasih, mari kita sama-sama saja mengucapkan hamdalah, mengakhiri pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Prof. Saya pamit ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sekali lagi. Terima kasih, salam sehat Pak. semuanya. Pak, boleh kita foto sebentar Pak? Oh, silakan. Foto sebentar boleh Pak? Pak Prof. Silakan. Oke. Mas Untung, Mas Leo, semua saja mohon bantuannya untuk memotret kita. Ini ada 16 player yang bertahan 395 nih sampai dengan ditutup. Oke. Oke, Untung. silakan. Ya, 1, 2. Dibuka videonya semua 1, 2. Ya. Lagi tahan. Oke. Udah dapat honor ya. Pak Agung, kelasnya dibuka sampai jam 1 ya Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Untung. Bagi yang punya aktivitas lain, silakan untuk leave meeting. Bagi yang akan menyampaikan sesuatu lewat room chat atau secara lisan, kelas kami buka sampai jam 13.00. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Prof. Atur nuhun pisan Bapak. Mangga, mangga. Ada rapat. Mangga Pak, atur nuhun pisan Pak. Terima kasih Pak. Pamit Ibu Bapak, Ibu. Terima kasih Bu Rudi, Lis. Proponegor. Nanti kami ganggu ya Bu, untuk follow up ya Bu. Iya, Mangga, mangga, mangga. Waalaikumsalam.